Zaim Uhrowi, suami dari ex-direksi ASDP Ira Puspadewi, berterima kasih kepada Presiden atas pemberian rehabilitasi. Sementara itu KPK belum juga membebaskan 3 pejabat PT ASDP atas vonis bersalah karena belum mendapatkan surat keputusan rehabilitasi. Kondisi ibu di dalam gimana, Pak? Zaim Uhrowi, suami ex-direksi ASDP Ira Puspadewi, menyerahkan sepenuhnya proses administrasi kepada pihak lembaga pemasyarakatan kapan istrinya akan resmi keluar dari dalam tahanan. Hal tersebut disampaikan Zaim usai menjenguk istrinya di rutan KPK. Ia mengaku berharap istrinya dapat keluar sehari setelah pengumuman rehabilitasi, namun ia mengaku tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Di dalam lapas, Zaim mengungkapkan kondisi istrinya dalam keadaan sehat dan aktif beraktivitas seperti berolahraga pingpong dan berolahraga di gym. Tentu kita sangat berterima kasih kepada Presiden. Ini sesuatu yang tidak kita duga, tetapi betul-betul kita terkejut dan Presiden memberikan itu sesuatu yang tidak kita duga sampai dan sangat berterima kasih kita. Bapak Presiden. Sejak Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi terhadap 3 pejabat PT ASDP yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi sampai Rabu kemarin masih belum mendapatkan surat keputusan rehabilitasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK masih terus menunggu surat tersebut dan akan mempelajari isi dari surat keputusan tersebut. Hal ini akan menjadi dasar tindakan yang akan diambil oleh KPK. KPK menganggap jika pemberian rehabilitasi yang merupakan hak prerogatif Presiden tidak mempengaruhi proses penyidikan terkait kasus korupsi antara PT ASDP dan PT JN. Kami belum mendapatkan informasi itu, ya. Jadi memang dalam perkara ini kalau kita melihat ya ada 2 dimensi ya. Dimensi pertama terkait dengan dimensi hukumnya, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh KPK sejak dari tahap penyidikan dan juga penuntutan. Seperti diketahui, Direktur PT JN masih menjalani proses penyidikan. Budi mengatakan KPK telah melakukan prosedur hukum atas kasus yang menjerat Ira Puspadewi dan 2 direksi ASDP lainnya. Tim Liputan, CNN, Indonesia. Lantas apakah malam ini 3 direksi ASDP yang mendapatkan rehabilitasi dari Presiden akan dibebaskan? Langsung saja kita tanya kepada produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan. Selamat malam Arief. Apakah ada informasi mengenai pembebasan 3 direksi ASDP ini? Apakah ada kemungkinan malam ini akan dibebaskan dari tahanan? Ya, selamat malam Ayu. Berdasarkan keterangan tertulis tadi dari juru bicara KPK Budi Prasetyo, sampai dengan malam ini KPK belum menerima surat kepres dari Presiden Prabowo Subianto terkait rehabilitasi terhadap 3 terpidana perkara ASDP. Dan Budi Prasetyo dalam pesan tertulisnya itu menyampaikan bahwa KPK masih tetap akan menunggu kepres tersebut sampai di KPK dan nanti akan ditindaklanjuti dan juga dipelajari lebih lanjut untuk bisa mengambil langkah selanjutnya. Dan memang Budi Prasetyo tidak bisa merinci kapan surat kepres Presiden Prabowo Subianto itu akan tiba. Tapi memang dari informasi yang berkembang, kemungkinan besar pada malam hari ini itu kepres tersebut akan tiba di Gedung Merah Putih KPK. Dan tentunya masih akan proses pengkajian lebih lanjut oleh unsur pimpinan KPK sehingga nanti selanjutnya akan diproses ke rutan dan nantinya akan membebaskan 3 terpidana perkara ASDP, termasuk salah satunya adalah mantan direktur utama ASDP Ira Puspadewi dan juga 2 direksi lainnya yaitu Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi dan juga Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode Juni 2020 sampai sekarang yaitu Hari Muhammad Adi Caksono. Dan tadi yang menariknya dalam keterangan tertulisnya itu Budi Prasetyo menyebutkan ia membeberkan sejumlah tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saudari Ira Puspadewi dalam perkara ASDP meskipun surat rehabilitasi itu sudah dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diantaranya itu adalah yang pertama tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh saudari Ira Puspadewi adalah 1. Mengubah ketentuan dasar PT ASDP untuk pemenuhan syarat kerjasama usaha dengan PT JN.
yang kemudian diubah kembali setelah proses berjalan. Lalu yang kedua, yang bersangkutan mengubah rencana kerja anggaran perusahaan dari rencana pembangunan kapal menjadi akuisisi perusahaan pelayaran. Dan yang ketiga, tidak menyusun feasibility study yang memadai untuk proses akuisisi. Yang keempat, mengabaikan penilaian risiko meskipun aksi akuisisi ini berisiko tinggi. Yang kelima, mematok nilai akuisisi terlebih dengan melakukan pengkondisian bersama pemilik atau penerima manfaat beneficial owner PT JN dan meminta konsultan menyesuaikan hasil valuasi. Dan keenam, memberikan data tidak akurat kepada konsultan termasuk status kapal yang sebenarnya tidak beroperasi. Yang ketujuh, tidak mempertimbangkan utang PT JN, kondisi kapal, biaya perbaikan dan juga utang pajak. Yang kedelapan, tetap memaksakan akuisisi meskipun secara finansial PT ASDP tidak mampu hingga harus berutang kepada bank. Yang kesembilan, mengabaikan saran BPKP terkait penilaian kapal yang terlalu tinggi. Yang kesepuluh, membeli kapal yang tidak layak jalan dan tidak sesuai standar organisasi maritim internasional, serta beberapa kapal tidak diasuransikan dan izin yang belum lengkap. Yang ke-11, tidak mempertimbangkan kondisi bisnis penyeberangan yang sudah jenuh karena lebih banyak supply daripada demand. Dan yang terakhir, mempengaruhi konsultan untuk memberikan keterangan yang mendukung skenario tertentu. Dan dari 12 tindakan perbuatan melawan hukum inilah yang membuat KPK tetap berkeyakinan bahwa saudari Ira Puspadewi dan juga 2 direksi lainnya ini tetap bersalah dalam kasus perkara dugaan korupsi PT ASDP. Namun tetap KPK menghormati surat keputusan Presiden rehabilitasi Prabowo Subianto, dan nanti kita tunggu saja apakah memang malam ini betul ketiga direksi pejabat ASDP akan dibebaskan atau mungkin nanti akan ada babak baru dalam perkara kasus ini. Ayu. Baik, Arief, rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo ini sudah diumumkan pada hari Selasa malam begitu. Dan hingga saat ini seperti kata Anda tadi, dari KPK belum menerima Kepres tersebut. Apakah Anda mendapatkan informasi kendalanya ada di mana? Ya, memang kalau untuk kendala ini kita juga belum mendapatkan informasi yang akurat karena memang saat ini bolanya sudah berada di pihak istana yang memang sudah mengumumkan mengeluarkan keputusan Presiden rehabilitasi terhadap ketiga terpidana perkara SDP ini. Dan tentunya proses Kepres ini jika memang sudah diumumkan harusnya mungkin membutuhkan proses administrasi ataupun proses-proses tertentu yang kami sendiri tidak bisa memahami, dan di sini memang kami hanya bisa menunggu, bahkan dari pihak KPK juga hanya bisa menunggu datangnya Kepres tersebut. Jadi memang ini tidak bisa diburu-buru ataupun tidak bisa dikonfirmasi lebih lanjut sampai dengan malam ini. Jadi kita tunggu saja apakah betul nanti informasi yang beredar bahwa surat Kepres tersebut nanti akan tiba pada malam hari ini di Gedung Merah Putih KPK. Ayu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan, langsung dari Gedung KPK. Selamat malam.